Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan memenuhi apa yang ada syariat Islam yang kita laksanakan, yang kita telah laksanakan, yaitu salat maghrib berjamaah di masjid kita ini. Dan salawat beriring salam kepada panutan alam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Asbab beliaulah yang membawa kita sekarang yang begitu penuh dengan ujian berat, yaitu ujian akhir zaman. Sebab beliaulah kita mendorong ke dalam manis-manisnya Islam, yaitu kita telah melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan zikir bersama yang dipimpin oleh imam. Dan di kesempatan saya kali ini akan menyampaikan sebuah majelis ilmu yang berjudul, yaitu sebuah kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Kerahmatan Allah Subhanahu wa taala ini yang diberikan bagi kita semua. Jadi kita masing-masing memiliki rahmat tersendiri. Jika kita ingin merasakan manisnya rahmat Allah, cukup kita zikir. Zikir ini dibilang zikirul akbar. Kata alim ulama, imam besar berkata, zikir alimul akbar. Cukup bilang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ahadan somadan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kali lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ahadan somadan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah, bahkan kita pun cepat kita menghafal. Tapi itu salah satu zikir yang diinaugurkan langsung, yang diwahyukan langsung, yang serta dirahmati langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu zikir alimul akbar, kata alim ulama. Faedahnya sudah diuraikan di kitab Fadilah Amal. Kalau Fadilah Amal yang biasa yang warna hijau itu bisa dibilang 1 lembar sehalaman. Itu adegan zikir tersebut. Tapi maknanya, jika seorang membacanya sekali itu mendapatkan 2 juta kebaikan. Masya Allah. Cuman sedikit. Tidak dengan zikir sebelum sholat, itu dikalikan 1000. Tapi sekali membacanya itu mendapatkan 2 juta kebaikan. 2 kali 4 juta. Terus sehingga sampai 50 atau 100, itu berapa juta mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki rahmat Allah Subhanahu wa taala pasti akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Kerahmatan Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, zikir alimul akbar yang saya sebutkan tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ahadan somadan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang pertama. Yang kedua, salawat ringkas, yaitu salawat Jibril. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu
yang pertama. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga yaitu orang-orang yang berdapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu apa? Kita sadar dari pengalaman hidup kita. Kita sadar dari musibah. Kita sadar dari doa orang tua. Itu namanya hidayah. Itu adalah salah satu rahmat Allah yang begitu besar. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam, kepada makhluk-makhluknya begitu besar karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang Islam walaupun tidak Islam, bertakwa walaupun tidak bertakwa, zikir maupun tidak zikir, rajin maupun tidak rajin, sholat sering atau tidak sholat sering, taat patuh kepada Allah dan Rasulnya, patuh taat kepada orang tuanya, iya dan tidak. Allah tidak memandang bulu. Allah tidak memandang hatta dia kaya, miskin, hatta dia nabi sekalipun, tidak Allah memandang. Allah satu tempat Allah memandang, yaitu hati yang nuraninya baik. Jadi kita walaupun kita sekedar melaksanakan salawat Jibril saja, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, niat kita rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niat mendapatkan rahmat hidayat dari Allah Subhanahu wa taala, itu sudah mengandung pahala melebihi pahala sholat. Cuma sekedar niatnya saja. Apalagi pahala sholat kita melaksanakan dengan niat yang begitu fokus, niat yang begitu besar, berapa dikalikan pahala. Sifat yang kecil pun bisa setara dengan sifat yang besar. Kata alim ulama rahmatul alaih berkata, walaupun sekedar melaksanakan sholat 2 rakaat pada waktu subuh, selain waktu subuh seperti waktu syuruk, dan juga selain waktu syuruk seperti waktu duha, kita melaksanakan dengan niat yang begitu rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rindu dengan rahmat hidayat yang Allah berikan kepada kita. Kata alim ulama berkata, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setara dengan derajat amal ibadah puasa. Amal ibadah puasa ini atau amal puasa ini pahalanya besar sekali. Bayangkan, seharian kita menahan hawa dan lapar, itu berapa makhluk-makhluk Allah, berapa alam-alam di dunia ini mendoakan kita biar kita diberi rahmat. Itu jika pahala puasa. Apalagi kita melaksanakan sholat 2 rakaat pun, kita niat mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad SAW, niat diberi rahmat oleh para Nabi dan Rasul dan rahmat hidayat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah setara dengan amal puasa. Apalagi kelak tinggal 1 bulan lebih atau 1 bulan kurang, akan ada bulan Ramadan. Itu bulan nanti kita. Pasti NU atau NW yang kita laksanakan di Kecamatan Bayan ini, kalau tidak salah NU atau tidak NW. Awal Maret, tanggal 1 Maret itu sudah mulai puasa. Nah, tinggal sekarang Januari, tanggal 18. Tinggal 1 bulan lebih 1 bulan lebih 21 akan bulan Ramadan. Itu bulan yang begitu rahmat. Nah, di bulan tersebut
itulah tempat kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada amal yang lebih baik dari ulama dan imam, terlebih-lebih imam yang bernama Imam Ghazali rahmatullah alaih berkata, jika waktu puasa atau waktu sahur itu kita melaksanakan amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah dilipat menjadi wajib. Wajib dilipatkan lagi seperti setara dengan pahala haji jika kita melaksanakan sholat Jumat. Tapi kita niat karena Nabi kita, Nabi Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Muhammad diberikan syafaat bantuan, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberi rahmat hidayat, pasti Allah melipat gandakan. Lebih tinggi dari haji itu jika kita niat saja. Terakhir yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya niat. Al-amalu fawqal amilu la niat. Al-amalu ila niat. Setiap amal-amal itu tergantung dengan niat. Semua amal-amal yang kita laksanakan kelak tergantung dengan niat. Bagus niatnya, bagus juga amalnya. Mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan. Wahai kalam, jika ada kesalahan perkataan wajar manusia sendiri. Saya melebihi, memohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.